Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan apa yang menjadi program hari ini, saya sedikit ingin menyampaikan sesuatu. Tentunya yang terhormat Bapak Korbit Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jangkar beserta Bunda Pengawas, Bunda Yusriati. Puji syukur alhamdulillah tentunya kami panjatkan atas berkat rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan KKG ini, yang mana insya Allah kita mampu menyerap semuanya ini akan bermanfaat. Mudah-mudahan salam salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat jasa beliau kita pada hari ini menikmati masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga terhindar dari masa-masa kebodohan. Saya selaku di sini penanggung jawab di SD 3 Agel sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Korbit dan Bunda Pengawas pada pagi hari ini sudah bersedia hadir dan memberikan arahan kepada kami yang tentunya sangat kami harapkan, mengingat juga keterbatasan tenaga juga, di samping terbatas juga kita masih tenaga muda-muda, meskipun tenaga muda yang insya Allah, dan saya optimis sekali, saya yakin bahwa SD 3 Agel, guru-guru SD 3 Agel ini sangat berkompeten, tentunya di dalam mengajar ataupun di bidang IT, dan insya Allah jika kita punya komitmen dan konsisten, insya Allah akan bisa membawa SD 3 Agel ke arah yang lebih baik lagi. Dan saya yakin seperti itu. Namun kita tetap mengharapkan arahan bimbingan dari Bapak Korbit dan Bunda Pengawas. Tentunya seperti hari ini, kenapa saya mengundang pada saat diseminasi ini adalah bentuk aksi nyata, ya betul, ini adalah aksi nyata dari pendidikan guru penggerak, di mana aksi nyata ini bukan hanya sekedar keperluan untuk menyelesaikan tugas, tidak, tetapi saya terfokus kepada bagaimana saya mampu benar-benar menerapkan di SD 3 Agel. Kita bersama-sama berbenah, benar-benar mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah. Bukan hanya diharapkan pemerintah, namun ketika Bapak Ibu menyelam di guru penggerak, maka di situ akan paham seperti apa sebenarnya tugas kita. Yang selama ini saya melihat, merasakan sendiri bahwa saya sendiri menerapkan pendidikan di SD 3 Agel itu masih kurang tepat. Nah, dari itu saya sangat berharap sekali, alhamdulillah Bapak Edi dan rekan-rekan guru SD 3 Agel, ada Bu Ruru sama Bu Sri yang sudah proses pendaftaran guru penggerak tahap angkatan 9 dan 10, yang mudah-mudahan nonton nanti bisa selesai di tahap 1 semua persyaratannya. Dan Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwasanya ketika Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak tidak akan sama sekali merasa rugi, tidak akan. Bahkan jika Bapak Ibu merasa repot, guru penggerak itu tidak benar. Ini adalah wujud salah satunya aksi nyata bahwa program guru penggerak itu akan mengarahkan kita bagaimana kita mengajar yang benar, bagaimana kita memandang, melihat situasi di sekitar kita, melihat anak didik kita, melihat rekan guru kita, menggerakkan bahkan rekan-rekan guru kita. Itu semua diberi petunjuk. Dan salah satunya ini adalah diseminasi, salah satunya nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu menjadi coaching atau juga menggerakkan komunitas. Jadi juga di sini di diseminasi ini juga ada unsur kolaborasi.
kita harus berkolaborasi dengan siapa saja. Maka dari itu saya berharap kegiatan hari ini kita sedang bersama-sama, mari kita berbenah bersama-sama, kemudian kita komitmen dan konsisten. Saya tetap berharap bimbingannya dari Bapak Korbil dan Bunda Pengawas. Itu saja. Saya lanjutkan dengan saya izin ya untuk menyampaikan program tadi. Saya izin untuk berdiri. Ini untuk budaya positif, judulnya budaya positif. Ini adalah merupakan bagian dari pendidikan guru penggerak, di mana di sini adalah masih di modul 1 yaitu modul 1.4. Ini merupakan aksi nyata. Kenapa disebut aksi nyata? Bukan hanya dokumennya yang saya butuhkan tadi, bahwasanya seperti yang disampaikan Pak Haji tadi bahwa PR kita mendidik anak yang zaman dulu, yang zamannya kita, zamannya Pak Haji dulu, dengan mendidik anak zaman sekarang itu sangat berbeda sekali. Kalau dulu diberi aturan, ayo harus soalnya harus datang jam 7 pas, lambat sedikit dihukum. Itu tidak apa-apa. Sekarang tidak. Sekarang sudah berbeda. Pendek sama nih urusan polisi ya kan. Nah, program pemerintah yang sekarang kita kembali kepada filosofi pendidikan sesuai pemikiran dari mana bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia pribadi maupun hidup di masyarakat. Jadi tugas kita sekarang itu semakin berat sebenarnya. Kenapa saya katakan berat? Karena yang pertama yang harus saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru setiap pertemuan, bahwasanya PR kita adalah pada karakter. Sebelum kurikulum mereka, sebelum kurikulum juga, sebelum profil pelajar Pancasila juga kita diingatkan pada pendidikan karakter. Nah, sekarang sangat kita rasakan ketika setelah pandemi, berbeda ya, sebelum pandemi dan setelah pandemi anak berbeda cara mengajarnya. Ya, anak kalau diberi PR kalau dulu langsung mengerjakan. Kalau sekarang tidak mengerjakan santai. Apakah mereka yang salah? Tidak. Jadi kita tidak melihat kesalahan siswa, tetapi kita lebih kepada bagaimana kita memahami cara berpikir siswa. Apa sih yang dimau siswa? Nah, di sini kaitannya dengan budaya positif. Mulai hari ini semoga dengan apa yang nanti saya sampaikan kita akan merubah sedikit-sedikit. Kalaupun hal itu sangat sulit, kita tidak harus berlari. Intinya, yang penting kita jalan. Kalau kita tidak mau berjalan, kita mesot langkah kalau sekarang. Ya, kalau kita tidak bisa langkah, kita yang penting kita bergerak. Yang penting kita bergerak. Kalaupun kita tidak bergerak, berarti kita sudah dimandikan. Berarti ya, istilahnya seperti itu. Maka dari itu, mudah-mudahan hari ini kita bersama-sama menyerap ilmu ini, kita buka pikiran kita buka hati kita untuk bersedia menerima apa yang kita dengarkan bersama nanti. Sebenarnya di sini bukan saya yang paling pintar, tidak, karena saya lebih dulu mendapat ilmu ini. Jadi kita nanti sharing, Bapak Ibu juga silakan menyampaikan permasalahan yang di kelas kan bermacam-macam. Di kelas saya juga seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan otomatis. Silakan Bapak Ibu guru ingat, dan nanti setelah di akhir penyampaian saya, Bapak Ibu guru akan melihat perbedaan pendapat sendiri, ya. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, seperti yang kita lakukan ya setiap hari ya. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua,
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, mungkin dulu memberi hukuman dengan menjewer, memukul anak itu boleh dan tidak ada masalah. Tetapi saat ini kita tidak boleh, dan dari itu kita beralih, kita menghukum anak dengan hal-hal yang positif, dengan menyuruhnya membaca, membersihkan WC atau membersihkan halaman atau dan sebagainya. Itu hal-hal yang positif ya. Apakah Bapak setuju dengan yang nomor 2? Setuju. Kemudian oke, disimpan dulu pertanyaan itu ya, disimpan dulu, nanti kita akan terbuka bersama-sama. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Ketika anak datang lebih awal diberi bintang 1, diberi bintang 2, atau ketika anak mendapat nilai 100 diberi penghargaan apa? Penghargaan dari guru. Apakah Bapak Ibu juga setuju? Setuju. Oke. Setuju. Kita ke selanjutnya. Nah, kita kembali ke filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah itu sebagai lahan, sebagai ladang, tempat persemaian benih-benih agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, atau membuang ulat-ulatnya, kemudian juga memberi pupuk, mengairi, bahkan menghilangkan hama yang mengganggu tanaman itu. Dan benihnya siapa? Benihnya adalah anak didik. Jadi sekolah ini adalah ladang di mana agar benih-benih ini tumbuh subur, ya kan? Perlu dipelihara, dihilangkan gangguan-gangguannya, dipelihara tanahnya, seperti itu. Itu filosofinya aja dengan kita. Berarti kita akan menuntun anak menjadi anak yang tumbuh dengan maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam ya, mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti yang tadi. Kembali lagi kepada yang disampaikan Pak Cici tadi, bahwa mengajar anak zaman dulu dan yang sekarang itu berbeda. Nah, Ki Hajar Dewantara sebelumnya itu sudah menyampaikan bahwa kita itu harusnya mengajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu apa? Itu keluarga. Pernahkah kita menganggap bahwa ada anak yang sulit sekali membaca, sulit sekali menerima pelajaran, kemudian kita pakai ada anak ibu anak bapak, ya kan? Pernah saya sendiri pernah sendiri. Ada anak ibu memang turunannya seperti itu. Apakah boleh? Bu Sri sama Bu Lulu kemarin ikut geromenset, ya boleh apa? Seperti itu? Kita tidak boleh berpikiran negatif. Tidak ada yang tidak bisa kita rubah. Ketika itu mampu diusahakan. Kemudian sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jika kita di sekolah sudah menciptakan suasana yang menyenangkan, maka anak-anak tidak ada anak-anak yang tidak masuk sekolah lemah, bahkan telat datang ke sekolah, terus tidak mau sekolah. Itu bukan karena anaknya sebenarnya, karena situasi kondisi sekolah yang mungkin perlu kita perbaiki. Ya, itu bagian kecil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita belajar teori kontrol. Sebelum kita membahas ke budaya positif yang seperti apa, kita kembali ke teori kontrol. Sekarang coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu
mempunyai sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Silakan genggam tangannya erat untuk mempertahankan hal-hal yang penting di dalam hidup Bapak Ibu. Kemudian ketika ada teman di sebelahnya mencoba merebut, direbut, silakan dibuka. Dipaksa, entah dipaksa, dirayu, dihardik, bahkan diancam, ayo dibuka. Tapi kira-kira Bapak Ibu membuka apa tidak? Ketika kita memegang hal ini adalah hal yang penting menurut saya dalam hidup. Kemudian saya dirayu untuk dibuka, dihardik, diancam, bahkan saya dipaksa secara fisik mungkin. Kira-kira dibuka apa tidak? Dibuka apa tidak? Tidak ada yang diam, ya kan? Bapak Ibu mau membuka atau tidak, itu kemauan siapa? Itu kemauan diri sendiri. Kemudian ketika orang lain itu memaksa untuk membuka, kenapa alasannya? Pasti memiliki alasan. Mereka berusaha untuk memenuhi keinginannya, kan ya? Saya ingin tahu apa sih yang digenggam Bu Titi. Itu ya. Jadi baik yang merebut ataupun yang mempertahankan, bahkan memutuskan untuk membuka, itu adalah kemauan dari diri sendiri. Bukan berarti kenapa membuka? Ya karena saya dipaksa, Bu. Dipaksa untuk membuka. Itu kemauannya sendiri kan? Berarti karena dipaksa dia mau membukanya. Bukan artinya, tetap diartikan bahwa kita ini bukan korban, tetapi kita sendiri yang memutuskan untuk membuka genggaman tangan kita. Ya kan? Kalau begitu, kontrol diri sendiri. Kontrol diri kita ada di siapa? Ya, kontrol kita ada di dalam diri kita sendiri. Yang salah, yang miskonsepsi pada makna kontrol, yang diantaranya satu, guru dapat mengontrol murid. Yang selama ini ada di pikiran saya dan ada di pikiran Bapak Ibu, kita bisa mengontrol murid. Itu malah itu bisa dikontrol tadi, disetting anak ini jadi patuh. Kita selama ini berpikiran seperti itu, tapi itu salah. Sebenarnya anak tidak akan belajar pada guru yang tidak disukai, tidak akan pernah belajar pada guru yang tidak disukai. Itu semua orang itu juga seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa mengontrol anak. Nah, ketika ada anak disuruh salin, disuruh mengerjakan PR, suruh datang tepat waktu datang. Mereka bukan karena kita bisa mengontrol murid, bukan, tetapi karena murid itu mengizinkan dirinya dikontrol guru. Sudah apa katanya bu guru, ya kan? Sehingga dia mengikuti apa katanya bu guru. Bukan karena kita yang bisa mengontrol murid, tetapi murid yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain, termasuk guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, tadi Bapak Ibu setuju ya, memberi penghargaan, memotivasi siswa, ya kan? Nah, kenapa ini merupakan miskonsepsi di dalam arti kontrol? Coba Bapak Ibu mungkin di kelasnya Bu Ruru misalnya, setiap pagi anak yang bisa menjawab diberi bintang 2. Suatu hari Bu Ruru ada halangan, tidak bisa hadir ke sekolah. Kemudian saya masuk kelasnya Bu Ruru, tidak diberi penghargaan karena saya tidak tahu di kelasnya Bu Ruru. Kira-kira bagaimana anak bagaimana? Tetapkah termotivasi seperti ada Bu Ruru? Ya, ketika penghargaan itu jadi anak itu ketika diberi penghargaan yang diharapkan itu saya mau rajin, mau ngerjakan PR sebanyak-banyaknya biar saya dapat bintang. Motivasinya adalah diberi penghargaan.
bukan dari dirinya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa beberapa bulan ini ya kebetulan alhamdulillahnya Bapak Ibu cukup sangat sangat kooperatif, minta pendapat ke teman, minta pendapat ke saya bahwa Bu, saya boleh nggak memberi penghargaan ke siswa? Oh jangan, sebenarnya jangan, karena mungkin bertanya-tanya begitu kok nggak boleh kayak gini, memberi penghargaan nggak boleh. Nah ini hari ini saya jelaskan mengapa saya beberapa bulan ini tidak usah dihukum anak, tidak usah diberi penghargaan. Nah maksud saya di sini ya, saya ingin di SD 3 Agil ini memiliki budaya positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, anak itu ada di kelas 6 itu ada anak yang sering terlambat. Kemudian saya panggil, kenapa terlambat? Iya Bu, gitu malam-malam. Ya besok tidur, jangan lambat lagi ya. Iya. Jadi ya, iya. Jadi Bu. Ternyata besoknya lambat lagi. Nah kemudian saya menyampaikan, kan tadi kemarin jadi janji kepada guru untuk tidak lambat. Kok lambat lagi? Nggak kasihan apa? Bu guru dimarahin bapak kepala sekolah. Nggak kasihan apa? Bu guru dibilang tidak bisa mendidik kamu. Nah, sehingga anak merasa bersalah. Iya ya. Gara-gara saya guru dimarahin sama kepala sekolah misalnya. Seperti itu. Jadi anak itu merasa bersalah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena anak ini merasa gagal. Kalau dia merasa bersalah, berarti saya ini sangat parah, mengecewakan bu guru ini. Saya sangat parah sekali. Karena saya sendiri itu beberapa kali saya pernah juga merasa membuat anak itu merasa bersalah. Anak sampai merasa minta maaf bolak-balik saya. Itu ternyata saya salah. Disinilah kenapa saya bilang ikutlah guru penggerak. Karena disinilah pencerahan yang saya dapat. Dan saya tidak mau ilmu yang saya dapat itu saya miliki sendiri, saya tidak mau. Saya ingin Bapak Ibu di SD 3 khususnya itu juga memiliki apa yang saya miliki. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi saya gurunya, di sini siapa gurunya? Bu Titi. Terus kamu kok ngatur-ngatur? Kamu kok seperti ini? Itu namanya memaksa. Merasa kita ini sudah dewasa, kita berhak untuk untuk memaksa anak. Ini juga berlaku kepada anak-anak kita di rumah loh Bapak Ibu. Ini juga berlaku kepada anak kita di rumah. Perlakuan ini, pemahaman ini, itu juga berlaku pada anak-anak kita di rumah. Kemudian itu hal tentang stimulus respon. Kalau dulu itu orang yang salah pasti diberi hukuman. Itu yang tertanam di anak didik kita sekarang. Jadi ada kerjaan PR nanya apa? Dihukum gua disuruh lari. Itu tertanam sudah. Tertanam dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tertanam. Dan itu sangat sulit dirubah. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon tadi dari salah, kemudian diberi hukuman, baik diberi penghargaan, kemudian kepada pendekatan teori kontrol. Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kebajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, cara menangani, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kalau kita ingin memperbaiki cara-caranya kita mengajar, jadi acuan kita diubah, yaitu RPP mungkin. Anggaplah RPP. Tetapi ketika bagaimana kita mengubah cara pandang kita kepada apa yang kita lihat terhadap anak didik, terhadap guru, terhadap kondisi
kondisi yang di sekolah, maka ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini kira-kira apa yang diubah? Mindset, pola pikir kita. Kalau kita ingin melihat anak, anak ini udah seperti dia apa? Sebenarnya bisa. Itu dari pola pikir. Kita mau buat aturan seperti ini harus 5S, sapa, senyum, sapa, salam. Kita tanpa kita berpikiran bahwa itu penting, itu loh penting, itu anak bisa. Jadi ketika kita ingin merubah itu, kita merubah pola pikir atau mindset kita, cara pandang kita terhadap realita kenyataan yang ada di sekitar kita. Jadi ketika mindset kita grow, yang Bu Sri kemarin sama Bu Lulu ikuti ya, ketika kita grow, maka kita tidak akan pernah melihat sisi negatif dari sesuatu yang hal negatif. Maka dari hal yang negatif pun kita bisa melihat sisi positifnya ketika kita memiliki pola pikir yang grow, yang tumbuh. Jadi intinya yang pertama, kita mulai merubah pola pikir kita. Kemudian contohnya stimulus respon dan teori kontrol sebenarnya. Kalau stimulus respon berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi kalau teori kontrol memandang bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Dan juga semua orang itu melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol itu melihat laut, ya sama-sama dilihat laut. Yang berat laut pastinya. Tapi tidak kalau teori kontrol. Meskipun kita sama-sama menghadap ke laut, teori kontrol memandang bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda tentang apa yang mereka hadapi. Itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang sering kita tidak terasa, yang sering kita lalai, bahwasanya kita memaksa pandangan orang itu sama dengan kita. Itu stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita memandang dunia ini sempit, gitu. Dunia ini bulat. Kalau orang lain memandang dunia ini kotak, bukan orang lain yang salah. Tetapi kita harus berusaha, kenapa? Kok orang lain ini memandang dunia ini kotak? Seperti itu. Bukan memaksa orang lain, enggak. Bulat dunia ini. Seperti itu. Di dalam dunia teori kontrol itu kita berusaha memahami cara pandang orang tentang dunia. Dan selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, misalnya tadi kalau di stimulus respon bahwasanya anak terlambat, anak tidak rapi, ya Bapak Ibu, setiap hari Senin biasanya anak-anak tidak rapi, tidak pakai dasi, tidak pakai topi, terus dijajarkan di depan. Itu sebenarnya saya kurang setuju. Sebenarnya itu Bapak Ibu bilang bahwa itu bukan hukuman Bu Titi. Itu kan sama-sama berbaris tapi tidak di depan. Tetapi pernahkah Bapak Ibu berpikir perasaan mereka seperti apa? Mereka pasti malu. Kalau sudah di depan, hari ini anak ini berarti tidak rapi apa ya? Ini dilihat dari kaki sampai ujung kepala. Temannya kan seperti itu. Dan perasaan itu dia malu. Kenapa kita tidak memilih tanya? Kenapa anak ada pakai dasi? Lupa Bu tadi. Terus orang lupa mau diapain? Saya tidak suka Bu pakai dasi misalnya. Terus mau dipaksa, suka. Kan tidak mungkin ya. Gitu. Terus misalnya, Bu kalau seperti itu kan tidak rapi sekolah. Tidak jadi gimana sekolah nggak seenaknya. Nanti akan bagaimana caranya tidak seenaknya sekolahnya. Sehingga anak itu berpakaian rapi dengan kemauannya sendiri tanpa terbebani. Makanya sih hari Senin nangis kayak Bu kalau ada dasi itu tidak menutup kemungkinan, bahkan sering terjadi. Tidak mau sekolah karena tidak pakai dasi, karena takut ditaruh di depan. Itu ada ya?
siswa itu kenapa siswa ada pakai dasi, tidak pakai topi dan lain sebagainya, itu mempunyai tujuan. Seperti yang Bapak Cili tadi sampaikan bahwa semua perilaku itu ada tujuannya, mempunyai alasan sendiri. Juga siswa juga berlaku kepada siswa juga manusia kan ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak sama sekali. Tadi sudah disampaikan bahwa di dalam teori kontrol orang lain tidak dapat mengontrol saya atau mengendalikan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak, ya kan? Kalau di teori kontrol tidak. Kemudian pemaksaan ada pada saat dibujuk, ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, misalnya sudah dilemesi, lem, tanda, akhirnya dipaksa. Biasanya itu terjadi pada anak sendiri ya, anak sendiri lem tak bisa, ditegasi tidak bisa, dikasih aturan tidak bisa, akhirnya dipaksa. Pokoknya harus pakai baju ini. Itu jangan, di teori kontrol itu tidak ada. Jadi kalau di teori kontrol itu lebih kepada kolaborasi. Kolaborasi di sana artinya kolaborasi pasti ada warna-warni seperti pelangi. Pelangi indah apa enggak? Kalau pelangi warnanya merah semua, indah apa enggak? Tidak. Nah, itulah di teori kontrol. Kemudian kalau di stimulus respon itu pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Di teori kontrol tidak ada yang kalah, semuanya menang, semuanya benar. Gitu ya. Kemudian apa sih makna disiplin di sini? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita yang selama ini kita lakukan. Apakah telah efektif pemberian hukuman? Misalnya tidak melaksanakan piket seperti yang tadi contohnya yang memberi penghargaan itu sama dengan memberi hukuman. Misalnya di kelas 6 diberi aturan yang tidak piket harus lari misalnya, atau harus membersihkan WC. Bagaimana kalau guru kelas 6 tidak ada? Bagaimana kalau pas seterusnya siswa diabaikan, tidak dikontrol seperti itu? Bagaimana? Apakah siswa dengan sendirinya langsung berangkat, dia merasa tidak mengajak tidak piket, langsung berangkat ke kamar mandi, bersih WC? Apakah seperti itu? Kenyataannya itu sulit kan ya? Belum efektif. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri, dan apa kaitannya nilai-nilai kebajikan? Nah, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Anak-anak harus disiplin, apa yang terbayang? Tepat waktu. Yang terbayang tata tertib, aturan, kepatuhan pada peraturan, dan kalau tidak patuh dihukum. Itu yang terbayang selama ini di dalam pikiran kita. Kemudian bagaimana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, termasuk aturan-aturan di luar diri kita, karena berasal dari luar. Nah, merdeka yang dikatakan Ki Hajar Dewantara ini adalah merdeka itu artinya bahwa tidak hanya terbebas dari perintah. Kamu harus mengerjakan soal ini sampai 10. Tidak harus bebas dari perintah-perintah yang seperti itu. Kamu harus masuk kelas jam sekian. Kamu harus seperti ini. Kamu harus tidak yang
Kemudian bebas, gurunya tidak mengharuskan seperti itu. Itu merdeka tidak cukup seperti itu, kan? Tetapi merdeka itu tidak hanya bebas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti yang saya tuliskan di banner itu, ternyata ini memang ada di pendidikan guru penggerak, bahwa merdeka itu adalah anak itu dengan kemauannya sendiri menata dirinya untuk benar tanpa merasa terbebani. Seperti contohnya kita tidak ada perintah dari Bu Titin itu untuk masuk, misalnya tidak ada tertulis jam 7 harus sekolah, tetapi kita di dalam diri kita enggak, saya jam 7, tugas saya jam 7. Itu memerintah diri sendiri tanpa harus diperintah orang lain. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau internal, bukan ekstrinsik. Jadi tugas kita adalah agar anak itu disiplin dengan dirinya sendiri, paham kenapa mereka harus salaman, harus mengucapkan salam, harus tepat waktu, harus mengerjakan PR, itu dengan kesadarannya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, tanpa tekanan dari orang lain, bahkan guru. Tugas kita itu seperti itu. Bagaimana siswa misalnya diberi tugas PR tanpa guru menyampaikan PR-nya dikerjakan ya, besok yang tidak mengerjakan harus lari, tanpa menyampaikan seperti itu. Anak itu dengan tepat mengerjakan PR tepat waktu dengan kemauannya sendiri, agar mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan yang universal, yang utuh di dalam diri. Kenapa nak kok padahal bu guru tidak menyuruh kamu untuk mengajarkan tepat waktu? Kenapa? Ya bu, karena saya menghargai waktu, saya menghargai diri saya sendiri. Saya seharusnya berbuat seperti ini untuk diri saya sendiri, sehingga anak itu merasa seperti itu. Kita juga seperti itu, melakukan hal seperti apapun itu adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan atas dasar karena ini perintah, bukan. Kalau perintah itu berarti motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian apa budaya disiplin positif? Disiplin positif itu adalah sebuah praktik pendidikan yang dirasakan memberi efek positif bagi anak-anak. Dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, di rumah maupun di tempat lain, diharapkan anak-anak mampu mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita di sini mendidik anak sebelum makan, ayo sebelum belajar berdoa, sebelum makan berdoa. Nah, ketika sampai di rumah, apakah anak tetap seperti itu yang terjadi selama ini? Belum ya. Ada yang iya, ada yang tidak. Ya kan? Berarti anak ini belajar, sebelum belajar berdoa itu hanya di sekolah, di rumah tidak. Terus bagaimana? Bukan di rumah tugasnya orang tuanya, bukan tugas kita. Itu seperti itu. Tetapi jika anak mengacu pada memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya, dia tanpa diperintah, tanpa dikontrol orang tua di rumah, dia akan dengan sendirinya sebelum makan, sebelum belajar dia akan berdoa. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Jadi anak itu bersikap sopan, bersikap ramah, santun sekalian itu. Itu tidak hanya di depan siapa, tetapi dimanapun dia berada, dia tetap berperilaku baik seperti itu. Itu tugas berat kita sekarang. Ini jangan dianggap berat, tetapi dianggap berat ketika kita tidak memiliki strategi untuk membangun itu. Tetapi kita punya ilmu ini nanti kita akan berjalan mencoba pelan-pelan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu anak mampu mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap godaan atau kesulitan.
diharapkan anak ini nanti keluar dari SD 3 Agel menggapai masa depannya itu sudah mampu bertahan, sudah mampu bersaing menghadapi kesulitan-kesulitan di luar. Karena jiwanya sudah tertanam. Kenapa di SD itu kan masih kecil? Nah justru SD ini adalah paling dasar. Kalau anak sudah terbiasa mandiri, terbiasa menghadapi kesulitannya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, maka ke depan dia akan tahan dengan godaan, dengan kesulitan-kesulitan apapun. Kembali kepada tujuan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita menuntut anak untuk mencapai keselamatan hidup, kebahagiaan hidup, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Itu ya, ini tugas kita. Kemudian dengan seperti itu diharapkan anak mengembangkan motivasi internalnya dengan pembiasaan sejak dini. Nah, pembiasaan sejak dini itulah yang berlaku di tingkat SD dan tingkat PAUD atau TK. Itu fondasi. Kalau TK itu fondasi. Fondasi bagaimana menanamkan karakter baik atau motivasi internal, nilai-nilai kebajikan di dalam diri anak. Nah di SD inilah yang anak sudah mulai mengerti apa nilai-nilai kebajikan itu. Nah ketiga hal tersebut dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi yang positif antara guru, murid, ataupun orang tua dan anak. Dan kita di rumah juga sebagai orang tua, kita juga mempunyai anak di rumah, di mana komunikasi yang positif itu ditandai dengan saling memanusiakan, memanusiakan di dalam hubungan sebagai salah satu fondasinya. Jadi saling memanusiakan artinya saling menghargai. Jadi tidak ada lagi bully antar sesama siswa, itu tidak ada nantinya. Kita harapannya itu ke depan seperti itu. Dan termasuk tugas kita. Kemudian juga apa sih perbedaan disiplin dan hukuman? Kalau disiplin itu tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, yang bertujuan mengembangkan karakternya menjadi sebuah kebiasaan yang baik dalam waktu yang jangka panjang. Sedangkan hukuman itu berlaku pada saat itu saja ya. Hukuman merupakan tindakan yang hanya fokus pada kesalahan anak, sehingga membuat anak merasa malu, akan membuat anak itu mengingat dan selamanya bagaimana dia dipermalukan. Dia itu mengingat bagaimana dia itu dipermalukan dulu di SD. Pernah ya Bapak Ibu punya memori dulu di zaman SD dihukum Bapak Ibu guru, atau di SMP atau di SMA atau di fase-fase yang lain? Pernah punya pengalaman negatif seperti itu? Ya. Apakah Bapak Ibu mau dikenang anak didik bahwa saya pernah dihukum begitu, dipendidikan seperti ini? Karena jujur sampai hari ini saya kelas 1 SD pernah dihukum Bapak kepala sekolah, guru kelas 1. Dia kepala sekolah ngajar kelas 1, saya dihukum. Sampai hari ini saya ingat betul seperti apa, dan itu sangat mempengaruhi saya. Akhirnya saya itu berbeda dengan hari ini ya, karena mungkin kita sudah terbiasa, jadi sudah pede seperti ini, bicara di depan seperti ini. Dulu saya tidak berani. Kalau ditanya siapa yang bisa menjawab soal ini di depan, tidak berani main. Padahal saya bisa, karena peristiwa dulu di kelas 1. Sedikit cerita, dulu di kelas 1 itu guru kan biasa, yuk dikerjakan nih matematika ini, yang selesai duluan boleh pulang, dengan catatan tidak boleh dicontohkan kepada temannya. Itu yang terjadi pada saya dulu. Nah, waktu itu saya memang suka matematika. Sambil ausenan saya menghitung buku, menghitung matematika dengan seriusnya, sehingga saya selesai duluan. Saya bawa ke bangku guru, nilai 100 boleh pulang. Sama teman-teman saya satu kelas itu paling muda. Coba-coba ya, apaan pakai data itu? Tidak boleh.
Tina mau tak diberi kepamak Marian orang Tina cek pergi mulai betul itu terjadi itu. Akhirnya saya kasihkan karena saya takut sama orang gila. Sampai hari ini saya juga takut sama orang gila. Iya betul itu. Dan apa yang terjadi? Saya dipanggil sama guru. Saya dijewer sampai kayak gini. Betul itu terjadi. Dan sampai ada orang tua siswa itu sampai menangis melihat saya. Karena saya anak terlantar dulu ya, sampai mau menangis. Tapi saya tidak merasa beliau itu sedang menghukum saya, tetapi karena zamannya waktu itu mungkin saya harus seperti itu. Tetapi sangat fatal terhadap mental saya betul. Saya kepercayaan diri membunuh karakter saya betul. Sangat itu. Jadi saya tidak berani maju ke bangku guru. Setelah itu tidak berani maju ke bangku guru. Karena kesalahan fatal saya memberikan ke siswa itu. Beliau masih hidup sampai hari ini. Apakah saya benci beliau? Tidak benci. Cuma memori itu terbentuk masih melekat dan terbentuk kepada karakter saya. Saya jadi minderan. Saya bangkit lagi itu di SMP semester 2 waktu itu. Kamu itu bisa sekarang. Akhirnya dengan guru bilang seperti itu saja saya bisa maju ke depan. Mau akhirnya saya masuk peringkat dan akhirnya alhamdulillah saya dapat beasiswa. Di SD saya tidak terbaca sama sekali, tidak terbaca karena memang hobi saya itu matematika. Bukan cerita karena saya pintar tidak, saya juga tidak tahu ya. Dulu kalau zaman dulu itu yang cantik biasanya, cantik biasanya tahu. Ya, kan cantik biasanya itu, yang pintar biasanya itu dekat sama guru. Saya tuh takut sama guru itu karena kelas 1 saya itu seperti itu. Jangan sampai kita jadi guru yang dikenang di dalam memori yang negatif siswa-siswa kita nantinya ya. Seperti itu harapannya. Nah, hukuman itu yang akan menimbulkan memori negatif di dalam pikiran kita. Kemudian Diana Gosen dalam bukunya mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku manusia itu mempunyai alasan. Ada 3 motivasi atau alasan kenapa seseorang itu berbuat seperti itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi jangan heran kalau ada anak yang rajin sekali masuk kelas, tidak pernah terlambat, PR-nya tidak pernah terlambat, semuanya rajin, tapi dia di rumah nakal, di rumah tidak pernah mendengarkan orang tuanya. Ada padahal di sekolah ini bagus loh Bu. Ada kan anak yang seperti itu. Nah mungkin motivasi yang ada di dalam dirinya, kenapa dia seperti itu? Karena motivasinya itu untuk menghindari hukuman dari guru. Ini saja seperti itu. Dan motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tadi. Jangan PR tepat waktu, yang datang tepat waktu, mendapatkan buku 1, mendapatkan pensil, mendapatkan bintang. Jadi motivasinya itu. Kenapa nak? Kok tumben datangnya pagi sekali? Ya Bu, biar saya dapat pensil dari guru misalnya seperti itu. Ya, siswa itu kalau usia SD itu memang tergiur dengan hadiah-hadiah itu memang tergiur. Contohnya saja kemarin yang waktu vaksinasi Baci diberi hadiah. Itu siswa dengan sendirinya padahal tidak boleh sama orang tuanya vaksin. Minta vaksin. Saya sampai kasihan sekali Baci. Iya, ada kelas 3 itu siapa itu yang kurus sekali Bunda. Belum sarapan hari ini. Sama orang tuanya tidak boleh dimanfaatkan. Bu, tapi jangan bilang-bilang ibu ya Bu, melihat hadiah itu. Karena anak itu mau divaksin karena melihat hadiah itu. Itu motivasi perilaku dari anak-anak kita seperti itu. Dan yang ketiga, mereka melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya yang diharapkan pemerintah kita dapat membentuk anak yang dengan motivasi yang nomor 3. Jadi mereka dengan kesadarannya sendiri tanpa terbebani, mereka tuh merasa ya saya
Bu, kewajiban saya belajar, jadi saya mengerjakan PR. Gitu kan, itu yang diharapkan seperti itu. Meskipun mungkin satu dua kita temui anak-anak yang seperti itu, apakah anak-anak yang lain tidak bisa seperti itu? Bisa, ya kan? Dimulai dari diri kita. Kemudian apa beda hukuman, konsekuensi dan restitusi? Di sini disiplin positif itu ada dibagi dua. Konsekuensi dan restitusi itu termasuk di dalam disiplin positif. Berbeda dengan hukuman tadi ya. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya restitusi kemarin saya sempat mempraktekkan dengan anak-anak ya. Ketika anak-anak membuat kesalahan, contohnya ada anak yang telat sekolah, telat datang sekolah. Bagaimana kita melakukan restitusi? Yaitu dengan tidak menghukum anak. Kemudian kita menanyakan alasannya kenapa. Oh iya, tidur terlalu malam Bu. Oh iya, betul. Kalau Bu Guru tidur terlalu malam, Bu Guru juga bangunnya siang. Itu menyamakan biar anak itu tidak merasa saya panggil Bu Guru telat, kiri yang dihukum ya. Itu. Tapi tidak, anak ditanya kenapa. Terus besok telat lagi apa enggak? Kalau ditanya seperti itu kira-kira bagaimana? Besok dia telat enggak Bu? Besok telat lagi. Terus bagaimana caranya biar tidak telat? Ya Bu, saya pakai beker saja Bu. Nah, oh ya, kalau besok tidak telat lagi karena pakai beker misalnya, berarti besok tidak telat lagi ya? Iya Bu, tidak Bu. Oke, kembali ke kelasnya. Nah, anak itu dengan sendirinya mencari solusi bagaimana saya agar tidak telat. Dia solusinya sendiri, bukan guru yang memberi solusi. Kamu telat, Bu, saya bangun kesiangan. Makanya ibunya, pakai beker, bukan seperti itu. Tetapi anak, terus bagaimana caranya biar kamu tidak telat lagi? Bu, biar Bu, saya minta tolong kakak saya membangunkan. Itu kan solusi dari anak. Sehingga setelah anak menemukan solusinya sendiri, dia kembalikan ke kelasnya. Oh, berarti kalau telat kita harus mencari solusi sendiri. Anak itu akan terbiasa. Dia mempunyai masalah, kemudian mencari solusinya sendiri, memecahkan permasalahannya sendiri. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi, yaitu jadi seperti hukuman, tetapi sudah direncanakan seperti kesepakatan kelas. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalnya di kelas, ayo kita buat kesepakatan kelas. Ini yang ingin saya terapkan ya, Bapak Ibu, nanti membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas namanya. Karena anak-anak di kelas 6 ini, yuk kita biar kelasnya enaknya bagaimana? Bu, tidak boleh makan di kelas, ditulis, tidak boleh makan di kelas, tulis. Apalagi biar anak yang memiliki ide-ide. Bu, misalnya yang datang terlambat suruh nyanyi misalnya, ada seperti itu. Oke, ditulis. Yang datang terlambat suruh nyanyi. Setuju semua? Setuju. Nah, ketika ada anak yang datang terlambat, kemudian tidak moro-moro, datang terlambat, nyanyi. Tidak moro-moro seperti itu konsekuensi. Tetapi konsekuensi, kalau konsekuensi itu kamu datang terlambat ya. Tahu konsekuensinya apa? Iya Bu, saya harus nyanyi. Itu konsekuensi. Tetapi pada konsekuensi ini itu masih menimbulkan beban ke siswa. Kok ada datang, ada telat, sudah membantah, ada pasti dihukum. Tetapi siswa tahu sudah hukumannya. Itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman tidak mengerjakan PR, enaknya diapain?
kelasnya masing-masing. Jadi anak itu sudah tahu ketika dia telat datang di kelasnya, dia harus apa, di situ sudah tertulis di kelasnya. Itu konsekuensi. Beda dengan hukuman ya. Hukuman tanpa direncanakan, jadi spontan dilakukan oleh guru. Kamu tadi mengganggu temannya, ayo sekarang menulis di buku sebanyak buku itu. Saya tidak akan mengganggu teman saya lagi. Dari dulu saya pernah di buku itu gitu kan. Nah itu, dan itu meskipun sekarang sudah jarang terjadi, tetapi itu adalah bentuk hukuman yang sangat membebani ke siswa. Kemudian di restitusi itu adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Jadi disiplin yang baik di sekolah itu bukan hukuman, bukan konsekuensi, tetapi adalah yang ketiga yaitu restitusi. Yaitu metode untuk menyusun kembali disiplin di sekolah. Kemudian restitusi itu berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Jadi kita sudah tidak lagi mencari kesalahan anak. Kenapa terlambat? Iya. Kamu tahu kenapa dipanggil bu guru ke kantor? Ya bu, saya telat. Tahu kan? Setelah itu, bagaimana? Dia akan mencari solusinya sendiri. Itulah restitusi. Kemudian restitusi itu mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya atau keyakinan di sekolahnya. Misalnya siswa ini akan tahu sendiri, mampu mengidentifikasikan sendiri, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tetap dalam pemecahan masalahnya. Jadi anak ini berpikir, oh iya, saya hari ini seharusnya memakai dasi, ternyata tidak memakai dasi. Jadi berarti saya tidak memakai dasi. Bagaimana caranya? Selanjutnya, oh berarti saya harus menyiapkan. Karena saya tadi lupa, berarti saya besok ini harus disiapkan dasi. Dia mencari solusinya sendiri. Kemudian 6 landasan filosofi restitusi ini. Yang pertama, kesalahan itu adalah dianggap hal yang normal. Jadi kembali ke mindset tadi. Ketika kita melihat orang lain berbuat salah, tetapi kita tidak melihat kesalahannya, tetapi kita menganggap bahwa itu semua orang pasti berbuat salah. Kita memahami karena manusia itu berbuat salah itu setiap hari gitu. Kemudian yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah, semakin disalahkan dan dikritik, membuat dia itu semakin tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahannya. Jadi dia semakin tidak percaya. Kamu ini setiap hari terlambat, misalnya. Dia akan fokus, saya tukang terlambat. Misalnya melabelkan diri bahwa saya ini si tukang terlambat, siswa telatan misalnya. Bisa seperti itu. Kemudian proses restitusi ini membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya. Jadi dengan melakukan restitusi ini memberikan kesempatan kepada siswa. Misalnya yang biasanya telat, kemudian kita lakukan restitusi ke siswa, menggali siswa untuk mencari solusinya. Iya bu, gimana ya caranya saya biar tidak telat? Tadi misalnya, gimana ya enaknya? Kita arahkan, tetapi kita tidak mendikte. Bagaimana kalau pakai beker menurut Dendi misalnya di kelas 6? Menurut Dendi kalau misalnya pakai beker bagaimana? Oh ini mau pakai beker saya. Jadi disetujui. Kita hanya memberi ide. Bagaimana kalau minta bangunkan kakaknya? Kita fungsinya kita itu seperti itu. Mengarahkan saja. Nah, ketika besoknya dia sukses datang tepat waktu ke sekolah, dia akan merasa wah saya sukses. Saya hari ini tidak datang lambat ke sekolah dengan menggunakan beker, dengan solusinya sendiri. Jadi memberi kesempatan pada siswa, dia akan meraih kesuksesan yang pertamanya setelah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa. Jadi ketika dia dilakukan restitusi seperti
melihat kesalahan orang lain itu menjadi hal-hal yang biasa. Jadi dia memaklumi, kita sama-sama memaklumi. Jadi tidak ada lagi yang namanya membuli tentunya. Kemudian yang terakhir, dia melakukan proses restitusi pada orang di sekitarnya ya tadi, sehingga kepada teman-temannya juga dia akan menganggap bahwa hal-hal seperti itu wajar dan wajib kita memahaminya dan memakluminya. Selanjutnya kita di dalam melaksanakan restitusi itu kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang ada 5, di mana untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upayanya yaitu yang dilakukan oleh guru yaitu memahami kebutuhan dasar murid. Jadi kita memahami kebutuhan dasar murid. Contohnya, ini ada 5 kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya di sini sering ya terjadi perkelahian, anak terjadi kelahi ya sering. Jika kita urus, kita lihat lagi siapa sih salah, siapa sih yang tidak lagi. Kenapa nak seperti itu? Tidak ada bu, saya cuma mengganggu dia cuma. Kamu senang mengganggu dia? Iya senang bu. Berarti dia butuh kesenangan, Enggak bu, ini habisnya bu, saya dari tadi nyator tak ada lagi bu. Ini dari tadi saya tidak ditemani bu, bisa katakan cahaya bu. Ya saya ganggu bu. Dia berarti butuh merasa diterima, dia butuh cinta, butuh kasih sayang dari temannya. Jadi dia itu mempunyai kebutuhan melakukan hal seperti itu. Kemudian juga butuh kebebasan. Misalnya ada siswa di dalam kelas, guru menerangkan, anak itu di pojokan, di kautekan, mainan. Kenapa anak seperti itu? Saya bosan di dalam kelas, saya pengen di luar kelas. Berarti dia butuh kebebasan. Kita ajak siswa belajar di luar, dia butuh kebebasan. Kemudian yang 4 tadi kesenangan sudah. Kemudian yang penguasaan atau power. Jadi siswa itu juga butuh power bahwa saya ini loh mampu. Jadi siswa itu perlu diakui kemampuannya, butuh penguasaan, butuh pengakuan bahwa dia mampu. Ya, kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita melakukan restitusi tadi, kita harus memahami kebutuhan dari peserta didik. Apa yang mendasari perilaku murid kita? Yang diantaranya ini ada 5. Kemudian selanjutnya kita juga di samping memahami kebutuhan dasar anak didik kita, juga kita harus memahami posisi kontrol kita. Kita ini sebagai apa? Apakah sebagai pendukung? Apakah sebagai pemantau? Pembuat merasa bersalah? Saya kira tadi sudah contohnya sudah banyak. Kemudian kita sebagai teman atau manajer. Jadi posisi kontrol itu punya 5 posisi, yaitu pendukung, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan kita menjadi apa? Kalau saya seringnya pendukung. Dan datang berdiri di dalam kelas. Enggak sih yang benar, enggak sih kalau ini. Kita cenderung pada pendukung. Suatu saat kita menjadi pembuat merasa bersalah, pemantau saja. Lihat ini sudah di berapa? Jam 15 menit bu. Sekolah masuk jam berapa? Kelas jam 7. Tahu kan konsekuensinya? Iya bu, saya baru sekali 8 kali. Kita ini adalah pemantau ketika kita melaksanakan konsekuensi. Kalau penghukum, kamu datang telat lagi. Nah pokoknya kamu harus membersihkan mesin sekarang. Itu pun hukum. Ada pembuat merasa bersalah, telat lagi, nanti dimandang guru-guru yang lain gimana? Guru dan membuat kamu rajin gimana? Kasih nama lagi. Jadi anak merasa bersalah juga ya, gara-gara
tidak disiplin. Kemudian kadang-kadang kita menjadi teman. Loh, telat lagi. Iya Pak, saya telat. Ya sudah, hari ini Pak Guru makan. Ayo masuk. Kita berperan sebagai teman bagi siswa. Kadang-kadang kita sebagai manajer. Sebagai manajer, contohnya, hari ini kamu telat? Iya Bu. Kenapa telat? Saya tak bangun kesiangan. Bangun kesiangan kok bisa bangun kesiangan? Iya Bu, tidurnya malam. Terus itu bagaimana? Iya Bu, itu salah. Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Ya terus bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Ya Bu, saya akan mencoba memperbaikinya. Saya akan tidak akan telat lagi. Ya, kamu tidak akan telat lagi. Terus kira-kira bagaimana? Biar kamu tidak telat lagi bagaimana? Solusi yang kamu miliki tadi. Gimana ya Bu? Bagaimana kalau begitu? Itu manajer. Jadi kita memanajer dia, murid kita. Bagaimana anak itu menemukan mengidentifikasi sendiri kesalahannya, menemukan sendiri solusinya. Di sini ada ini ya, biasanya hukum kata-katanya biasanya seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas kamu akan saya hukum. Atau kamu selalu saja salah. Ya, kamu pasti selalu terakhir selesai. Itu untuk hukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ibu sangat jauh sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti ini, kan bu guru yang salah nanti sama teman kamu. Itu kan membuat merasa bersalah. Kemudian kalau teman itu lebih santai. Ayolah bantulah demi bapak ya. Ayo ingat. Ingat tidak buat bapak salah ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Bapak makan misalnya itu kita berperan sebagai teman. Kalau pemantau, peraturannya apa? Maksudnya berapa? Apa yang harus kamu lakukan? Terus konsekuensinya apa? Itu pemantau. Jadi memantau anak ini telah. Anak ini harus tahu hukumannya apa. Itu pemantau. Tapi kalau manajer, nah di sini manajer. Apa yang kita yakini? Ya Bu, aturannya masuk sekolah itu keyakinan kita masuk kelas itu jam 7 Bu. Apakah kamu yakin bahwa jam 7 itu benar? Ya Bu. Cuma mengarahkan tadi manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu seperti itu. Ditawarkan ke siswa, bukan guru. Kamu harus memperbaikinya. Kalau kamu tahu kamu salah, kamu harus memperbaikinya. Tidak seperti itu. Tetapi kalimatnya, jika kamu meyakini hal itu, apakah kamu bersedia memperbaiki itu, memperbaiki kesalahanmu? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Misalnya, kalau kamu sudah telat, datangnya sudah tidak telat, berarti kamu bagaimana? Ya, saya sudah melakukan keyakinan kelas lebih baik. Dia akan tahu sendiri apa yang sudah dilakukan. Terus solusi apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dialaminya. Di sini ada videonya ya. Ini contoh posisi hukum. Guru memposisikan diri sebagai hukum. Ya. Hukum dari contoh-contoh tadi saya kira Bapak Ibu memahami. Saya skip ini ya. Ya, ini waktunya soal Jumat. Kemudian setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia, memahami 5 kontrol, kita akan bisa melaksanakan restitusi yang namanya restitusi segitiga.
di mana restitusi segitiga itu melalui 3 proses. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini seperti tadi, langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Ini membuat saya itu tidak apa-apa. Kalau guru tidurnya malam, guru juga bangunnya siang, itu menstabilkan identitas. Biar anak itu tidak merasa berbeda. Guru juga malam, tapi bangunnya pagi, misalnya itu tidak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, padahal kamu bisa loh bangun pagi. Padahal kamu bisa bangun pagi. Kamu tidak terlambat, misalnya seperti itu. Itu kemudian, iya Bu, saya sudah melanggar niat kelas misalnya tadi. Kamu yakin itu keliru? Iya, iya Bu, saya melanggar Bu. Itu menanyakan keyakinan siswa. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita menerapkan namanya segitiga restitusi, di mana kita tetap memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Dan posisi kontrol yang diharapkan yaitu kita memposisikan diri sebagai manajer bagi anak didik kita. Ini contoh kasus yang kemarin sempat saya lakukan dengan didik segitiga restitusi. Ketika anak berkelahi, tadi dipanggil, itu ini bersandiwara, luar biasa sekali sama kelas 6. Ya, saya skip ya, Ya, itu tadi saya berharap bagaimana Bapak Ibu kesannya setelah kebiasaan kita yang kita lakukan hari ini, kembali kepada yang pertama, ya. Apakah setuju tadi pertanyaan yang tadi yang pertama? Hubungan gerakan. Ini kan ya, dari sini kita sudah terbuka. Apakah yang selama ini kita lakukan itu sebagai apa posisi kontrol kita? Apakah sudah sesuai? Apakah perlu kita perbaiki? Mungkin ada pertanyaan atau ingin sharing? Saya. Ya. Yang saya pengalaman selama mengajar itu sering memberikan hadiah atau penghargaan kepada siswa. Tapi itu memang terbukti sekali karena itu termotivasi untuk lebih giat belajar. Kenapa? Karena ada hadiah atau pemberian lukisan itu. Itu entah dari anaknya sendiri, tapi saya melihat anaknya itu memang murni, bukan karena hadiah, tapi memang murni dari anaknya sendiri. Kan anak itu tidak tahu bahwa itu akan dapat hadiah. Itu saya sendiri memang melatih karena penghargaannya itu. Nah, itu apa tetap langsung, apa tetap saya lanjutkan itu agar tetap menambah kesemangatannya mendidik itu biar lebih giat lagi. Nah, yang kedua, raport itu sekarang kan tidak ada rankingnya, tidak ada ranking itu kan tidak usah kasih. Nah, itu bertanya-tanya, saya ranking berapa? Nah, akibat itu karena tidak ada ranking, pokoknya kalau kamu ingin tahu ranking, kalau kamu lebih nilainya 25 ada 5 mata pelajaran ya, DP, itu IPA, itu kamu dia pakai ranking. Saya menjawab seperti itu. Karena anak-anak itu ingin tahu, saya ranking apa enggak gitu ya. Itu gimana? Itu saja dari saya. Terima kasih. Ini yang perlu kita sharingkan bersama-sama. Betul apa yang dikatakan Pak Cino tadi, bahwasanya penghargaan itu bisa memotivasi anak di dalam jangka pendek. Saya kembalikan lagi ke Pak Cino. Ketika itu Pak Cino, ketika tadi kebetulan siswanya termotivasi sendiri, berarti dia bukan karena hadiah. Kenapa harus hadiah? Kan sudah anaknya sudah dia memiliki nilai
jadi bersemangat, betul ya? Bersemangat berarti. Jadi kembali kepada 3 motivasi perilaku anak. Jadi anak itu termotivasi karena mendapatkan hadiah tadi. Apakah itu nggak apa-apa, tetapi itu sangat menghukum masa panjang ya. Jadi dia merasa ketika dia berprestasi dia harus diberi penghargaan. Itu yang tertanam di anak. Beda dengan anak yang tadi nggak tahu kalau dia dikasih dia sudah termotivasi. Berbeda dengan itu, dengan anak yang seperti itu ya. Jadi jangan hukum anak yang sudah memiliki nilai dalam dirinya itu dengan hadiah, jangan. Hadiah itu menghukum anak untuk jangka panjang. Bagaimana anak di dalam keluarganya? Bu, saya memang sudah peringkat 1, mau diberi hadiah. Di sekolah saya diberi hadiah. Dan bagaimana ketika Cinun sudah tidak di kelas itu lagi atau sudah naik kelas? Berbeda ternyata setelah naik kelas, guru di kelasnya, kelas selanjutnya guru tidak pernah memberikan penghargaan. Bagaimana terus anak-anak? Itu jadi pemberian hadiah atau penghargaan itu efektif di dalam jangka pendek, tetapi di dalam jangka panjangnya itu menghukum anak. Jadi saya tidak dapat hadiah, ngapain saya harus bekerja, harus belajar terlalu seperti ini. Akhirnya anak seperti itu. Dan tugas kita ya kemarin perwakilan dari sekolah ini ada Bu Sri sama guru ya, Profesor kemarin ya. Seharusnya juga disampaikan kepada teman-teman bahwa tugas kita juga membangun mindset siswa agar siswa itu tidak terpancing bahwa dia itu tidak bisa berarti dia itu gendeng, tidak. Jadi siswa ini kamu bisa enggak Bu, kan ada yang kelas 1 tidak bisa Bu, sudah dikasih gambar ini sudah belum apa-apa sudah bilang tidak bisa ya kan? Seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Bukan tidak bisa, tetapi belum bisa. Kalau sudah mengatakan belum bisa, berarti nanti akan bisa. Ada kata akan bisa. Setelah akan, dia akan telah bisa. Itu ya, paham Cilo ya? Kenapa penghargaan itu menghukum dalam jangka panjang, yang disebut efektif di dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua peringkat. Peringkat itu sama penghargaan kan ya? Ya. Terus bagi siswa yang peringkatnya di atas, mungkin dia dengan PD menghukum loh ya. Kenapa peringkat itu tidak boleh? Itu menghukum. Siswa yang pintar misalnya, kok kamu peringkat 1 terus pintar misalnya, di Gromesa itu tidak boleh. Jadi program pemerintah tentang guru penggerak itu sejalan dengan Gromesa. Harusnya grow-nya dulu, mindset-nya dulu, yang pola pikirnya dulu yang diasah, yang digeser guru-guru ini. Jadi dia baru akan tertantang untuk masuk ke guru penggerak atau melaksanakan program pemerintah, termasuk memberi peringkat. Kenapa anak tanya? Karena itu sudah tertanam di dalam pikiran anak, karena sudah membudaya. Mindset itu yang perlu kita geser, dan itu adalah tugas kita. Semuanya itu bisa, semuanya itu bisa kalau belajar. Terus kalau nggak ada perbedaan, bagaimana? Mereka yang pintar, mereka akan merasa sombong. Ketika kita dia sombong, anak udah peringkat terakhir, anak sombong. Itu menghukum loh, menghukumnya di sana. Jadi anak yang merasa pintar dia akan sombong kalau dia tidak memiliki nilai-nilai di dalam dirinya. Anak yang bodoh, dia merasa bodoh, kecil dia merasa tidak bisa apa-apa. Seperti itu ya, Cino. Jadi saya berharap dengan pencerahan yang hari ini kita mulai bersama-sama berkolaborasi, bersepakat, berkomitmen dan konsisten. Kita pelan-pelan merubah paradigma itu. Dilaksanakan di sekolah SD. Saya sangat berharap sekali dan saya yakin sekali, optimis sekali bahwa kita bisa. Kita sudah komitmen budak di SD 3 ini tidak akan menjual apa-apa, tetapi menjual kualitas kan ya. Komitmen kita insya Allah ya seperti itu. Karena kita mudah-mudahan kita bisa melakukan itu dengan konsisten dan saling mengingatkan tentunya.
tentunya dengan bimbingan Bunda dan rajin. Ada yang lain? Ya, Bu. Terkait perbedaan tadi ya, anak boleh anak-anak dibanding menikah yang tingkat 1 kami tidak ada. Kalau terkait asesmen diagnostik itu sebelum pembelajaran kan pastinya ada perbedaan juga itu. Misalnya siswa yang belum mengenal huruf, siswa yang sudah bisa membaca, terus siswa yang mengenal huruf tapi belum belajar membaca. Nah, saya di kelas 1 terjadi seperti itu. Itu gimana? Kalau saya itu menerapkan memang siswa yang itu yang bagian yang belum mengenal huruf saya kumpulkan seperti itu. Nanti saya kasih tugas tidak sama dengan yang sudah bisa membaca, dengan yang sudah mengenal huruf tapi belum belajar membaca. Setiap hari seperti itu gimana kalau penerapan saya, apa bisa dilanjutkan atau mungkin ada pendapat lain gitu? Terima kasih. Bagus sekali dari Bu Rasmi, terima kasih. Bagaimana dengan asesmen diagnostik? Itu wajib bagi kita untuk sebagai bahan kita mengetahui kemampuan siswa masing-masing. Tidak ada siswa yang berdengung atau tidak pintar atau tidak ada, karena siswa ini bermacam karakter, bermacam kemampuan. Jadi itu perlu. Terus kemudian bagaimana strateginya yang dilakukan Bu Rasmi di kelas 1 itu adalah bentuk pembelajaran diferensiasi yang berbeda. Ya. Jadi memang di kurikulum Merdeka itu kita dituntut untuk untuk melaksanakan memberikan pembelajaran yang berbeda pada anak sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, bisa dilanjutkan terus. Monggo dari Bunda, mohon maaf Bunda, dari saya ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Azhari, guru kelas di SDN 3 Agel yang telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan di SDN 3 Agel dengan narasumber Ibu Supriyatin SPD. Menurut saya, dengan mengikuti kegiatan tersebut sangat bermanfaat sekali, terlebih untuk diri saya sendiri. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, saya dapat mengetahui bagaimana cara menanamkan nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai positif terhadap diri anak untuk melatih kedisiplinan mereka. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, dapat merubah mindset saya bahwasanya dengan memberi hukuman ataupun teguran dapat melatih kedisiplinan anak. Harapan saya semoga setelah saya mengikuti kegiatan saya bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan dapat melatih kedisiplinan siswa-siswi saya dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai positif pada diri mereka. Penyampaian dari narasumber juga sangat terperinci sekali, sangat jelas sekali dan dapat membuat saya mengerti. Kurang lebihnya dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.